Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku arthropoda dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tak memiliki kaki pengunyah. Semua jenis laba-laba digolongkan ke dalam ordo Aranae, dan bersama dengan kalajengking, ketonggeng, juga tungau. Semuanya berkaki 8. Dimasukkan ke dalam kelas Arachnida. Bidang studi mengenai laba-laba disebut arachnologi. Aranae adalah ordo terbesar dalam Arachnida dan peringkat ke-7 dalam total keragaman spesies di antara seluruh ordo organisme. Laba-laba dapat ditemukan di seluruh dunia di setiap benua kecuali di Antartika, dan telah bertahan lama di hampir semua habitat dengan perkecualian kolonisasi udara dan laut. Hingga Februari tahun 2016, sedikitnya 45.800 spesies dan 114 suku laba-laba telah dicatat oleh para taksonomis. Tetapi, telah terjadi perpecahan di dalam komunitas ilmiah mengenai cara semua suku-suku tersebut diklasifikasikan. Karena sejak tahun 1900 telah ada lebih dari 20 klasifikasi berbeda telah diusulkan. Laba-laba merupakan hewan pemangsa karnivora, bahkan kadang-kadang kanibal. Bangsa utamanya adalah serangga. Hampir semua jenis laba-laba, dengan perkecualian sekitar 150 spesies dari suku Uloboridae dan Holarctiidae, dan subordo Mesotela, mampu menginjeksikan bisa melalui sepasang taringnya kepada musuh atau mangsanya. Meski demikian, dari puluhan ribu spesies yang ada, hanya sekitar 200 spesies yang gigitannya dapat membahayakan manusia. Tidak semua laba-laba membuat jaring untuk menangkap mangsa, akan tetapi semuanya mampu menghasilkan benang sutera, yakni helaian serat protein yang tipis namun kuat. Dari kelenjar disebut spinneret yang terletak di bagian belakang tubuhnya. Serat sutera ini amat berguna untuk membantu pergerakan laba-laba. Berayun dari satu tempat ke tempat lain, menjerat mangsa, membuat kantung telur, melindungi lubang betina dan hati. Tak seperti serangga yang memiliki 3 bagian tubuh, laba-laba hanya memiliki 2. Segmen bagian depan disebut cephalothorax atau prosoma, yang sebetulnya merupakan gabungan dari kepala dan dada atau toraks. Sedangkan segmen bagian belakang disebut abdomen perut atau opisthosoma. Antara cephalothorax dan abdomen terdapat penghubung tipis yang dinamai pedicle atau pedicellus. Pada cephalothorax melekat 4 pasang kaki dan 1-4 pasang mata. Selain sepasang rahang bertaring besar disebut chelicara. Terdapat pula sepasang atau beberapa alat bantu mulut serupa tangan yang disebut pedipalpus. Pada beberapa jenis laba-laba, pedipalpus pada hewan jantan dewasa membesar dan berubah fungsi sebagai alat bantu dalam perkawinan. Laba-laba tidak memiliki mulut atau gigi untuk mengunyah. Sebagai gantinya, mulut laba-laba berupa alat pengisap untuk menyedot cairan tubuh mangsanya. Mata pada laba-laba umumnya merupakan mata tunggal, yaitu mata berlensa tunggal, dan bukan mata majemuk seperti pada serangga. Kebanyakan laba-laba memiliki penglihatan yang tidak begitu baik, tidak dapat membedakan warna, atau hanya sensitif pada gelap dan terang. Laba-laba penghuni gua bahkan ada yang buta. Perkecualiannya terdapat pada beberapa jenis laba-laba pemburu yang mempunyai penglihatan tajam dan bagus, termasuk dalam mengenali warna. Untuk menandai kehadiran mangsanya pada umumnya laba-laba mengandalkan getaran, baik pada jaring-jaring suteranya maupun pada tanah, air, atau tempat yang dihinggapinya. Ada pula laba-laba yang mampu merasai perbedaan tekanan udara. Indra peraba laba-laba terletak pada rambut-rambut di kakinya. Kebanyakan laba-laba memang merupakan predator pemangsa penjaga, yang menunggu mangsa lewat di dekatnya sambil bersembunyi di balik daun, lapisan daun bunga, celah bebatuan, atau lubang di tanah yang ditutupi kamuflas. Beberapa jenis memiliki pola warna yang menyamarkan tubuhnya di atas tanah, batu, atau pepagan pohon, sehingga tak perlu bersembunyi. Laba-laba penenun, misalnya anggota suku Araniidae,
membuat jaring-jaring sutera berbentuk kurang lebih bulat di udara. Di antara dedaunan dan ranting-ranting, di muka rekahan batu, di sudut-sudut bangunan, di antara kawat telepon, dan lain-lain. Jaring ini bersifat lekat untuk menangkap serangga terbang yang menjadi mangsanya. Begitu serangga terperangkap jaring, laba-laba segera mendekat dan menusukkan taringnya kepada mangsa untuk melumpuhkan. Dan sekaligus mengirimkan enzim pencerna ke dalam tubuh mangsanya. Sedikit berbeda, laba-laba pemburu, seperti anggota suku Alliaceae, biasanya lebih aktif. Laba-laba jenis ini biasa menjelajahi pepohonan, sela-sela rumput, atau permukaan dinding berbatu untuk mencari mangsanya. Laba-laba ini dapat mengejar dan melompat untuk menerkam mangsanya. Bisa yang disuntikkan laba-laba melalui taringnya, biasanya sekaligus mencerna dan menghancurkan bagian dalam tubuh mangsa. Kemudian perlahan-lahan cairan tubuh beserta hancuran organ dalam itu dihisap oleh si pemangsa. Berjam-jam laba-laba menyedot cairan itu hingga bangkai mangsanya mengering. Laba-laba yang memiliki rahan atau chelicera kuat bisa lebih cepat menghabiskan makanannya dengan cara merusak dan meremukkan tubuh mangsa dengan rahan dan taringnya itu. Tinggal sisanya berupa bola-bola kecil yang merupakan remukan tubuh mangsa yang telah mengisut. Beberapa laba-laba penenun memiliki kemampuan membungkus tubuh mangsanya dengan lilitan benang-benang sutera. Kemampuan ini sangat berguna terutama jika si mangsa memiliki alat pembela diri yang berbahaya. Seperti lebah yang mempunyai sengat, atau jika laba-laba ingin menyimpan mangsanya beberapa waktu sambil menanti saat yang lebih disukai untuk menikmatinya belakangan. Hingga Februari tahun 2016, sekitar 45.800 spesies laba-laba telah dipertelakan dan digolong-golongkan ke dalam 114 suku. Tetapi, mengingat bahwa hewan ini begitu beragam, banyak di antaranya yang bertubuh amat kecil, seringkali tersembunyi di alam, dan bahkan banyak spesimen di museum yang belum terdeskripsi dengan baik. Diyakini bahwa kemungkinan ragam jenis laba-laba seluruhnya dapat mencapai 200.000 spesies. Ordo laba-laba ini selanjutnya terbagi atas 3 golongan besar pada aras subordo, yakni Mesothelium, yang merupakan laba-laba primitif tak berbisa, dengan ruas-ruas tubuh yang tampak jelas, memperlihatkan hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan leluhurnya yakni Arthropoda beruas-ruas. Megalomorpha atau Orthognatha ialah kelompok laba-laba yang membuat liang persembunyian dan juga yang membuat lubang jebakan di tanah. Banyak jenisnya yang bertubuh besar, seperti tarantula dan juga lancah maung. Selanjutnya Aranomorphae adalah kelompok laba modern. Kebanyakan laba-laba yang ditemui termasuk ke dalam subordo ini, mengingat bahwa anggotanya terdiri dari 95 suku dan mencakup kurang lebih 94% dari jumlah spesies laba-laba. Taring dari kelompok ini mengarah agak miring ke depan, bukan tegak seperti pada kelompok tarantula, dan digerakkan berlawanan arah seperti capit dalam menggigit mangsanya. Laba-laba memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Jika mereka kehilangan kaki atau bagian tubuh lainnya dalam pertarungan atau kecelakaan, mereka bisa tumbuh kembali. Ini membuat mereka menjadi salah satu hewan yang sangat tahan banting. Ada ribuan jenis laba-laba di dunia, dan sebagian besar dari mereka tidak berbahaya bagi manusia. Beberapa bahkan membantu dengan mengendalikan populasi serangga yang lebih kecil. Laba-laba adalah makhluk yang sangat menarik dan penuh misteri dalam dunia hewan.